Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Amelia dari kelas reguler hukum tahun 2019 dengan NIM 2019 1440043. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya di hukum penerbangan dengan judul Upaya Hukum atas Pelayanan Flight Information Region FIR di ruang udara wilayah kedaulatan negara. Di sini saya menjelaskan dari pendahuluan. Pengakuan internasional atas wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara memberikan legitimasi yang kuat bagi Indonesia sebagai negara yang sangat luas. Sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara, ruang udara mempunyai fungsi strategis sebagai aset nasional yang sangat berharga, sehingga ruang udara memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara, yakni harus bisa menjadikan integritas wilayah dan keamanan menjadi baik. Sejumlah kegiatan yang beroperasi di wilayah udara Indonesia terlihat dari kegiatan penerbangan melalui pesawat udara. Wilayah udara Indonesia yang sangat luas dengan banyaknya penumpang dan kegiatan penerbangan sangat berpotensi mengancam kerawanan terjadinya kecelakaan udara, serta ancaman pelanggaran di wilayah udara Indonesia. Sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara, ruang udara mempunyai fungsi strategis sebagai aset nasional yang sangat berharga, sehingga ruang udara memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara, yakni harus bisa menjadikan integritas wilayah dan keamanan yang menjadikan Indonesia telah menjadi negara yang berpihak pada Konvensi Chicago 1950. Flight Information Region (FIR) adalah suatu wilayah udara yang dikelola atau dikuasai oleh suatu negara dalam rangka untuk mengatur lalu lintas udara. Agar tidak terjadi kecelakaan penerbangan, negara harus mematuhi jalur-jalur penerbangan yang sudah diatur dalam ICAO, serta siapa yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas penerbangan di suatu wilayah penetapan Flight Information Region. Sehingga prinsip yang bisa diambil dari kedaulatan yakni semua orang, benda yang ada di suatu wilayah pada hakikatnya harus tunduk kepada kedaulatan dari negara yang memiliki wilayah tersebut. Karena kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang bersifat monopoli. Rumusan masalah dari jurnal yang saya angkat yaitu yang pertama, bagaimana kedaulatan negara di ruang udara. Dan yang kedua, apa upaya hukum pelayanan navigasi FIR di ruang udara. Metode yang saya ambil dari jurnal saya yaitu penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang mengkaji realita yang terjadi dalam upaya pelayanan FIR di ruang udara dengan mengacu kepada pendekatan perundang-undangan sehingga teknik pengumpulan data dan bahan hukum melalui studi literatur karya ilmiah. Pembahasan pertama yaitu kedaulatan negara di ruang udara. Norma hukum internasional yang menjadi dasar perjanjian internasional yang sangat berpengaruh adalah Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Prinsip kedaulatan negara di wilayah penerbangan udara tercantum dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang memiliki dua hal penting yaitu penuh dan utuh, serta ruang atau wilayah.
Selain itu, pengaturan kedaulatan negara di wilayah udara hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, terutama Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dilihat dari aspek ekonomi, ruang udara merupakan sumber pendapatan terbesar negara, karena ruang udara dapat dijelajahi sebagai sumber pendapatan negara. Namun dari aspek keselamatan, ruang udara merupakan sarana untuk menjamin tercapainya tujuan kegiatan penerbangan dan melindungi warga negara Indonesia. Dengan begitu, tujuan dari pengendalian kedaulatan negara di ruang udara adalah untuk menjamin tingkat kelancaran keamanan dan keselamatan penerbangan secara optimal, sehingga kegiatan penerbangan dianggap lancar apabila dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang tepat dan didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung serta keamanan penerbangan merupakan salah satu keadaan terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan, ancaman, tindakan yang melawan hukum. Pembahasan yang kedua adalah upaya hukum pelayanan navigasi FIR di ruang udara. Peraturan Menteri Perhubungan Menhub Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Internasional, pelayanan ruang udara atau FIR adalah suatu daerah dengan dimensi tertentu. Pelayanan informasi penerbangan Flight Information Service dan pelayanan kesiagaan Alerting Service diberikan ruang udara Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah ruang udara negara lain, di antaranya yaitu Australia, Melbourne, Sri Lanka, Colombo, Singapura, Malaysia, Kota Kinabalu, Filipina, Amerika Serikat, dan Papua Nugini. FIR merupakan singkatan dari Freight Information Region, yaitu wilayah udara yang dikelola oleh suatu negara dalam rangka mengatur lalu lintas udara untuk mencegah terjadinya kecelakaan penerbangan. Ketentuan lingkup udara diartikan sebagai suatu rangkaian ketentuan nasional dan internasional yang membahas tentang pesawat udara, pengangkutan komersial melalui jalur udara, dan jalur lalu lintas penerbangan. Negara memiliki peran dalam memelihara keselamatan penerbangan, karena untuk setiap negara mempertahankan wilayah udara dan negaranya perlu komunikasi yang kuat agar antar negara terus saling bersangkutan untuk menyelenggarakan dan memperbarui informasi yang baru mengenai ruang udara. Pesawat yang melintasi wilayah udara memiliki hak perlindungan pelayanan navigasi jika terjadi kegiatan dan melawan hukum demi keamanan dan pertahanan nasional di ruang udara. Negara memiliki wewenang untuk menciptakan keadaan yang damai demi keselamatan penerbangan, penumpang, atau barang angkutan. Pengelolaan FIR di wilayah NKRI adalah Singapura berawal pada tahun 1946 ketika International Civil Aviation Organization (ICAO) menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B, dan C. Saat itu, Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan. ICAO menilai bahwa kalau itu Indonesia yang sedang merintis penerbangan belum siap secara infrastruktur. Di awal masa kemerdekaan, kondisi fasilitas peralatan maupun tenaga lalu lintas udara Indonesia sangat minim, sehingga pengelolaan FIR diserahkan kepada Singapura. Dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 Peraturan Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan menyebutkan adanya upaya pelayanan penerbangan FIR atas kegiatan navigasi di wilayah udara, antara lain yaitu 1.
layanan kegiatan selama navigasi penerbangan beroperasi. Yang kedua, adanya pengendalian navigasi di ruang udara. Yang ketiga, adanya sarana pembantu dan pencarian pesawat udara yang mengalami kecelakaan di ruang udara. Dan yang keempat, terdapat pelatihan dan pembinaan personil atas kegiatan tersebut. Yang kelima, kegiatan tersebut menyediakan pemeriksaan sarana dan prasarana navigasi penerbangan. Pemanfaatan ruang udara FIR yang telah terbagi menjadi dua bagian, yaitu FIR bagian Barat yang dilayani oleh PT Angkasa Pura II yang berpusat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Sedangkan FIR di bagian timur dilayani oleh PT Angkasa Pura I yang berpusat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Demi terciptanya rasa aman dan tentram dalam melindungi pertahanan dan keamanan negara sesuai Pasal 66 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 menyebutkan bahwa untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan harus memiliki kawasan udara terlarang, kawasan udara berbahaya, dan kawasan udara terbatas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara atau kawasan udara terlarang dilakukan dengan suatu operasi pertahanan udara yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Sehingga penutup yang saya ambil yaitu untuk mencapai negara yang berdaulat, semua negara harus memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas keamanan dan pertahanan nasional dengan melalui upaya penegakan hukum atas pelanggaran yang dibantu oleh kontribusi aparat sipil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang memiliki tugas di ruang udara dari semua perbuatannya meliputi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pesawat negara asing atau aktivitas penerbangan lainnya. Sehingga keberhasilan yang didapat tidak hanya dari kerja keras kekuatan tertinggi pemerintah saja, melainkan ada campur tangan bantuan dari organisasi pelayanan informasi penerbangan mengenai kawasan ruang udara, yakni FIR, yang berperan penting dalam mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Saran dari saya sebagai penulis adalah agar pemerintah segera membuat undang-undang khusus yang mengatur secara tegas tentang wilayah udara negara Indonesia. Karena Indonesia sudah meneguhkan pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan penuh di ruang udara di atas wilayahnya, sesuai Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi PBB tentang hukum laut. Sehingga semakin meningkatnya kualitas layanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia, upaya penegakan tersebut untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara di wilayah udara Indonesia. Selain itu, bagi seluruh masyarakat Indonesia agar lebih memperhatikan dan selalu menjaga pertahanan di ruang udara dengan sumber daya manusia dan sumber daya digital yang sudah modern, seperti sekarang ini sehingga bisa mengurangi peningkatan kerugian negara dari ruang udara. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.